Sebelum masuk ke alur ceritanya, Mimin mau ngasih tahu karena banyak yang nanya urutan basis kultivasi manhwa ini, jadi Mimin udah tulis di deskripsi. Cerita berlanjut, setelah Yue Jianxin menggunakan teknik Qingyun Sword Technique, Cleaving Cloud and Severing Moods, ke arah dua orang sekte Spirit Purple, namun mereka berhasil menghindari serangan itu. Ia melanjutkan serangannya, disperse, dan muncul energi dari bawah dua orang sekte Spirit Purple itu, yang sedang melompat menghindari serangan Yue Jianxin sebelumnya. Mereka tak sempat menghindari serangan kedua itu, yang langsung menghantam tubuh mereka berdua, yang membuat mereka seketika jatuh terkapar di tanah. Di sisi lain, Hua Qingyuan sedang asik mengamati pertarungan mereka dari dalam tempat tidur menggunakan teknik Divine Sense. Dalam hatinya, oh, dia mampu membagi energi pedang yang telah ia gunakan untuk menyerang. Tapi dengan melakukan itu, kekuatannya juga berkurang. Menyaksikan pertarungan mereka menggunakan teknik Divine Sense memang sangat nyaman, aku bahkan tidak perlu membuka mata. Tapi kedua murid sekte Spirit Purple itu tidak mudah dikalahkan. Melihat prianya terluka parah membuat wanita itu seketika marah, beraninya kau melukai Feng Er, bertahanlah Feng Er. Yue Jianxin mengamati mereka dan berkata, sepertinya mereka tidak sepenuhnya menjadi boneka darah, tapi memiliki sedikit sisa kesadaran. Dengan tubuh gemetar wanita itu mencoba berdiri, dan berniat menyerang Yue Jianxin, menggunakan senjatanya, dengan aura membunuh ia berteriak, aku ingin kau mati. Ia langsung berlari dan melompat ke atas Yue Jianxin, dan langsung menyerang menggunakan senjatanya. Yue Jianxin menahan serangan itu dengan pedangnya. Dalam hatinya, dia sebenarnya bisa menggunakan senjata seberat ini dengan begitu mudah. Benturan kekuatan mereka menimbulkan gelombang energi yang menyebar kemana-mana. Setelah beradu serangan beberapa saat hingga batu di sana berhamburan, Yue Jianxin mundur dan berpikir, kekuatan aneh macam apa ini, itu bahkan membuat tanganku terasa mati rasa. Wanita itu bersiap melancarkan serangan ke arah Yue Jianxin, dengan menggunakan senjatanya, dan muncul energi berwarna ungu yang melesat ke arah Yue Jianxin. Ia berhasil melompat menghindari serangan itu, dan berniat melancarkan serangan balasan. Pada titik ini mari kita berhenti menguji serangan satu sama lain. Sedangkan di dalam kamar Hua Qingyuan masih berbaring dengan santai menonton pertarungan mereka, dan berkata, seperti yang diharapkan dari pemimpin murid sejati, dalam waktu yang singkat selama pertarungan, dia mampu mengukur tingkat kekuatan lawannya. Ia membuka sebelah matanya, meskipun mereka berdua berada di tingkat keempat Rana Purple Chaos, murid dari sekte Spirit Purple hanyalah boneka darah yang kesadarannya telah disegel. Mereka hanya bisa mengandalkan naluri untuk bertarung, yang membuatnya berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Yue Jianxin mulai serius, ia mengeluarkan pedang miliknya dari dalam sarungnya, dan muncul energi berwarna biru disertai kilatan petir yang meledak keluar dari tubuhnya. Wanita di bawah juga masih berjuang untuk melawan Yue Jianxin itu. Hua Qingyuan di tempat tidur berkata, tapi adik junior Yue sepertinya tidak menyadari ada bahaya. Dan ia mengambil sehelai daun, dengan ini sepertinya sudah cukup untuk membantunya. Yue Jianxin masih terus fokus menyiapkan serangannya, Qingyun Sword Art. Dan melesat melancarkan serangan menggunakan teknik Drawing Sword Technique. Ia melesat ke arah wanita itu dengan energi berwarna biru yang membara. Dan langsung menghantam tubuh wanita itu, yang tidak bisa menahan serangan Yue Jianxin itu sama sekali, dan ia seketika terkapar di tanah. Yue Jianxin berjalan mendekati wanita itu. Mereka berdua akhirnya berhasil dikalahkan. Selanjutnya, aku harus mencari cara untuk menyadarkan mereka berdua dari pengaruh sihir sekte iblis. Namun dari belakangnya, terlihat Feng Er yang terkapar akibat serangan keduanya tadi, berniat menyerangnya dari belakang menggunakan kipas miliknya. Serangan itu melesat ke arah Yue Jianxin, ia tak sempat menghindari serangan dari belakangnya itu, ia hanya bisa mencoba menahan serangan itu menggunakan dinding pertahanannya. Namun dinding pertahanannya seketika hancur karena tak mampu menahan serangan itu, namun daun yang disiapkan Hua Qingyuan sebelumnya melesat menepis serangan itu. Yang membuat serangan itu melesat tak jadi mengenai Yue Jianxin, dan menghantam bukit di belakangnya. Yue Jianxin seketika terkejut, dan melirik ke tempat Feng Er yang sudah bisa berdiri.
Dalam hatinya, barusan serangan itu, jika aku terkena serangannya, aku akan mengalami luka fatal. Ia bergegas melancarkan serangan ke arah Feng Er yang baru saja terbangun itu, sambil berpikir, tapi cahaya hijau apa tadi yang menyelamatkanku? Ia dengan cepat berpindah ke belakang Feng Er, apa tadi itu daun, dan melancarkan serangan ke leher Feng Er dan membuatnya pingsan. Jadi siapa yang baru saja membantuku? Setelah melumpuhkan dua orang sekte Spirit Purple itu, ia membawa mereka berdua kembali ke penginapan, dan menyegel kekuatan spiritual mereka, dan terus memikirkan siapa yang membantunya tadi. Melihat itu Hua Qingyuan bertanya, sepertinya kamu berhasil mengatasi lawanmu? Ia menanggapi, kakak senior Hua sebelumnya apa kamu? Hua Qingyuan dengan cepat memotong perkataannya, aku dari tadi hanya berbaring di sini. Dan bertanya, memangnya ada apa? Yue Jianxin dengan cepat membalas, tidak apa, dalam hatinya, aku pasti terlalu banyak berpikir. Lagi pula kakak senior Hua baru berada di tingkat ke-6 Rana Spiritual Palace, bagaimana mungkin dia memiliki kemampuan seperti itu? Dan menjelaskan, kakak senior, selagi roh sejati dari kedua orang ini masih hidup, kita harus membawa mereka kembali ke sekte secepatnya. Kita perlu meminta para tetua untuk menyiapkan formasi pemurnian pikiran dan pembasmian iblis, untuk menghapus teknik boneka darah pada tubuh mereka. Tapi jika kita kembali, anggota sekte iblis itu akan melarikan diri dan mungkin pergi ke tempat lain untuk menyerang orang lain lagi, Hua Qingyuan menanggapi, demi rakyat biasa. Dalam hatinya, dan juga demi 3 hari liburku, dan ia bersiap menyembuhkan kedua orang sekte Spirit Purple itu, sepertinya sekarang hanya aku yang bisa melakukannya. Yue Jianxin bertanya, kakak senior, kamu ingin melakukan apa? Ia membalas, aku ingin menggunakan teknik Divine Sense-ku, untuk memasuki lautan kesadaran mereka, dan mengeluarkan teknik boneka darah itu. Yue Jianxin seketika panik, kakak senior, apa kau gila? Lautan kesadaran adalah tempat bersemayamnya roh sejati para kultivator, sedikit kecerobohan saja akan menyebabkan hancurnya roh sejati. Hua Qingyuan tak mempedulikan itu, ia langsung mencoba menyembuhkan dua orang itu bersamaan, yakinlah adik junior aku pasti bisa. Yue Jianxin seketika terkejut, tunggu kakak senior, apakah kamu bermaksud mengeluarkan benih boneka darah dari mereka berdua pada saat yang bersamaan, ini bertentangan dengan langit. Ia menanggapi dengan sangat percaya diri, menyelamatkan orang seperti memadamkan api, melakukan operasi pada saat yang bersamaan adalah cara yang tercepat. Yue Jianxin membalas, poin utamanya bukanlah cepat atau tidak, tapi itu aman atau tidak. Setelah beberapa saat mereka berdua sudah sadar, Feng Er yang terlebih dahulu sadar bergegas menyapa wanitanya yang baru sadar, Ziyun kamu sudah sadar. Itu kamu Feng Er. Namun ia seketika terkejut, kalian adalah murid inti dari sekte pedang Qingyun. Yue Jianxin memperkenalkan nama mereka, senang bertemu denganmu Nona Ziyun, namaku Yue Jianxin, orang di sampingku ini adalah kakak seniorku Hua Qingyuan. Feng Er menjelaskan, kakak Yun, dia adalah pemimpin murid sejati sekte pedang Qingyun, mereka yang menyelamatkan kita. Setelah mendengarkan itu ia baru mengingat kejadian sebelumnya, aku ingat sekarang, kami ditangkap oleh tetua sekte iblis. Hua Qingyuan bertanya, bisa kau jelaskan pada kami bagaimana kalian bisa ditangkap? Ia mulai menjelaskan kejadian sebelumnya, seminggu yang lalu, Feng Er dan aku dikirim oleh sekte untuk mencari penyebab hilangnya beberapa penduduk desa. Kami menelusuri petunjuk dan menemukan bahwa seorang anggota senior dari sekte iblis, menggunakan darah penduduk desa untuk melakukan persembahan. Tapi saat kami ingin menangkapnya, kami malah jatuh ke dalam perangkap yang sudah disiapkan olehnya, dan tak lama setelah itu kami jatuh pingsan. Tapi aku tidak menyangka kalau kami akan jatuh ke dalam mantra sekte iblis dan menjadi boneka darah mereka. Setelah menceritakan semua itu ia bergegas berterima kasih. Terima kasih telah menyelamatkan nyawa kami, Yue Jianxin menanggapi, kamu tidak perlu berterima kasih padaku, orang yang sebenarnya menyelamatkan kalian adalah kakak seniorku. Mendengar itu ia bergegas berterima kasih pada Hua Qingyuan, terima kasih rekan kultivator Hua atas bantuanmu. Di masa depan aku pasti akan membalas kebaikanmu karena telah menyelamatkan nyawa kami, ia membalas, tidak perlu terlalu sopan begitu. Yue Jianxin seketika ketar-ketir dalam hatinya, baru saja,
kakak senior Hua mengeluarkan benih boneka darah dari tubuh mereka berdua sekaligus. Dengan begitu mudah yang membuat ia seketika terkejut tak percaya. Benih boneka darah terkubur jauh di lautan kesadaran dan mengambilnya tanpa membahayakan nyawa seseorang sama seperti menemukan jarum di tumpukan jerami. Bahkan para tetua sekte saja tidak percaya diri untuk melakukan operasi semacam ini, dan bergegas bertanya, kakak senior, sejak kapan kamu menguasai teknik semacam ini? Hua Qingyuan dengan santai menjelaskan, sebelumnya ketika aku sedang menghabiskan waktu di ruang penyimpanan naskah. Aku secara tidak sengaja menemukan sebuah gulungan yang tidak lengkap dari sebuah teknik tentang memanipulasi kesadaran ilahi. Aku menemukan itu, dan isinya cukup menarik, jadi aku memutuskan untuk mempelajarinya saat itu juga. Yue Jianxin seketika terkejut, gulungan yang tidak lengkap? Jadi itu bukan teknik yang lengkap, kakak senior kau bermain api. Setelah menjelaskan semua itu, ia bergegas mencari keuntungan. Demi menyelamatkan kalian berdua aku sudah menghabiskan cukup banyak harta dan bahan berharga. Harganya sekitar 30.000 batu roh berkualitas tinggi. Yue Jianxin berpikir, kau jelas mengada-ada. Bagaimana bisa kau menghabiskan begitu banyak bahan berharga atau harta? Mereka berdua tidak bodoh, bagaimana bisa mereka kau tipu? Namun setelah pikiran itu melintas, Ziyun dengan semangat membalas, jangan khawatir. Setelah kami kembali ke sekte, kami pasti akan memberikan kompensasi yang senilai 30.000 batu roh berkualitas tinggi padamu. Mendengar itu membuat ia seketika terkejut, mereka sebenarnya setuju begitu saja? Dalam hati Hua Qingyuan, sudah diketahui secara umum bahwa formasi pembersihan hati dan iblis yang dapat menghilangkan teknik boneka darah, membutuhkan setidaknya 50.000 batu roh bermutu tinggi untuk membuat formasi tersebut. 30.000 sudah merupakan harga yang bersahabat, aku bahkan tidak mendapat sedikit pun untung. Dengan tersenyum ia membalas, ini tidak mendesak, Sekte Pedang Qingyun dan Sekte Spirit Purple sudah lama bersahabat, jadi membantu kalian adalah tugas kami. Yue Jianxin hanya meliriknya dengan ekspresi suram. Hua Qingyuan bertanya, ngomong-ngomong, bisakah kau mengingat detail spesifik tentang tetua Sekte Iblis yang menangkapmu? Ziyun membalas, bisa, namanya Mo Xuan, dan kekuatan tempurnya tidak terlalu kuat sehingga aku bahkan bisa mengalahkannya sendirian. Tapi dia sangat ahli dalam menggunakan formasi dan racun, kami dikalahkan oleh susunan arai beracunnya. Hua Qingyuan menanggapi, jadi begitu aku mengerti, aku punya sejenis pil yang bisa membuat kalian kebal terhadap racun selama 3 jam. Jadi apakah kalian bertiga yakin bisa mengalahkan tetua Sekte Cloud Demon itu? Ziyun dengan semangat berteriak, jika kita bisa kebal terhadap racunnya, maka aku bisa melumpuhkannya dalam hitungan menit. Dan ia baru menyadari sesuatu, ada yang tidak beres, dan bertanya, kenapa hanya kita bertiga, rekan kultivator Hua, kamu tidak ikut dengan kami? Hua Qingyuan seketika panik. Dan bergegas mencoba membuat alasan agar ia bisa bersantai, sejujurnya, aku telah menggunakan cukup banyak kekuatan spiritual untuk mengeluarkan benih boneka darah dari tubuh kalian. Yah, jadi aku harus beristirahat sejenak sebelum bisa memulihkan kekuatanku. Yue Jianxin hanya bisa terdiam mendengar alasan yang dibuat Hua Qingyuan itu. Namun dua orang lainnya mempercayai alasan itu begitu saja. Itu adalah kesalahan kami karena tidak menghargai kerja keras rekan kultivator Hua. Yue Jianxin hanya bisa terdiam melihat mereka dengan mudah ditipu Hua Qingyuan. Rekan Hua, istirahatlah dengan tenang, kami akan mengurus sisanya. Kalau begitu, aku akan merepotkan kalian bertiga untuk mengurus masalah ini. Di malam harinya mereka bertiga bergerak mencari tetua Sekte Iblis itu. Ziyun mengamati pil pemberian Hua Qingyuan. Apakah pil ini benar-benar hebat seperti yang dikatakan rekan Hua? Yue Jianxin membalas, aku percaya pada kakak senior Hua, dan mereka bertiga langsung memakan pil itu secara bersamaan. Ziyun berkata, pil ini larut dalam mulut dan sepertinya tidak ada bedanya dengan pil obat biasa. Feng Er menanggapi, dilihat dari penampilannya, kultivasi rekan Hua sepertinya tidak terlalu tinggi, tapi, bukan berarti aku tidak percaya padanya. Setelah beberapa saat Yue Jianxin menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan ia mulai waspada, tunggu sebentar, ada yang tidak beres di sini. Feng Er menanggapi,
Sepertinya tidak ada tanda-tanda makhluk hidup di sini sejak 5 menit yang lalu. Ziyun seketika waspada, mungkinkah itu, dan muncul mata-mata berwarna merah di sekeliling mereka, disertai suara seseorang, itu berarti kalian telah masuk ke dalam formasiku. Yue Jianxin berbalik dan langsung melancarkan serangan, ke arah mata berwarna merah yang mengelilingi mereka itu. Namun ia seketika terkejut karena di bawahnya adalah sebuah rawa. Ini dari mana rawa ini berasal? Lumpur hitam ini sepertinya berasal dari mayat makhluk yang telah mati, dan diikat di sini oleh sebuah formasi. Ini mengandung aura kebencian yang kuat. Yue Jianxin bertanya, apakah kalian melihat orang yang baru saja bicara, dan dari belakangnya ada seorang berjubah hitam yang datang? Apa kalian mencariku? Yang ternyata itu adalah Mo Xuan, tetua dari sekte iblis yang sedang mereka cari.